Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Al-Fatih, mahasiswa STAIS Salahuddin Pasuruan, program studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya harap kalian semua tetap sehat dan jangan lupa selalu jaga kebersihan dan selalu cuci tangan setelah melakukan kegiatan apapun. Tetap stay safety, tetap di rumah saja, karena di rumah saja jangan khawatir, kita tetap bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kita tetap bisa belajar dan kita tetap bisa bekerja dengan di rumah saja. Dengan adanya musibah seperti sekarang ini, yaitu penyebaran virus COVID-19, saya berharap kalian tidak patah semangat untuk tetap belajar. Dengan di rumah saja kita juga bisa belajar melalui beberapa metode atau beberapa aplikasi yang ada seperti saat ini. Sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas atau sistem pengelolaan kelas untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, materi atau mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh dosen Ibu Fitri Kurnia MPD. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, mereview materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang dulu, yaitu ada 4 kelompok. Yang kedua, menganalisis sistem pengelolaan kelas yang ada di sekolah-sekolah atau madrasah di negara Indonesia. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana sih pengelolaan kelas yang baik dan efektif untuk dilakukan sebagai pendidik. Langsung saja kita akan ke poin yang pertama, yaitu saya akan mereview beberapa materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Itu materi yang pertama adalah konsep dasar pengelolaan kelas, melacak konsep tarbawi sistem pengelolaan versi Nabi Muhammad SAW. Menurut saya, materi yang disampaikan sudah cukup bagus dan sesuai dengan judul yang telah diberikan. Di situ dijelaskan beberapa definisi pengelolaan kelas dari beberapa ahli dan juga dijelaskan bagaimana manfaat pengelolaan kelas yang sejalan dengan kurikulum di Indonesia. Selain itu juga diterangkan tentang konsep tarbawi pengelolaan kelas pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan cukup rinci. Dan tetapi tidak dijelaskan apakah pengelolaan kelas pada zaman Nabi Muhammad SAW dapat berjalan efektif dan efisien jika diterapkan di negara Indonesia. Padahal pada zaman Nabi Muhammad SAW, pengelolaan kelas menurut beliau itu sangat-sangat bagus dengan menggunakan beberapa metode. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi tentang problema individual sosial. Materi yang dipaparkan masih kurang lengkap, ini menurut saya, dan saya juga untuk memahami materi ini lumayan sulit untuk saya serap. Karena apa? Ada beberapa poin penting yang seharusnya juga dijelaskan, seperti apakah sih problem individual sosial itu sendiri itu pengertiannya itu apa, dan bagaimana peran guru apabila ada seorang siswa memiliki problema individual sosial. Apa yang harus guru lakukan itu tidak dijelaskan dalam materi. Selain itu, apa saja faktor yang mendorong siswa mempunyai problema individual sosial. Tapi menurut saya sih sudah lumayan bagus dan mungkin bisa diperbaiki untuk kedepannya. Materi yang ketiga yaitu pendekatan manajemen psikologikal sistem. Pada materi yang ketiga tentang pendekatan manajemen psikologikal sistem, saya
masih sangat kebingungan untuk memahami materi yang disampaikan. Karena apa? Di situ tidak ada pembagian antara pendekatan manajemen psikologikal sistem 1 dan pendekatan manajemen psikologikal 2, tapi sudah dijelaskan sih apa itu pendekatan manajemen psikologikal sistem. Seharusnya ada pemisahan atau pembagian dalam menjabarkan materi, seperti pokok penting pendekatan manajemen psikologikal itu yang pertama seperti apa, dan psikologikal yang kedua itu seperti apa. Antaranya pendekatan manajemen psikologikal 1 kayak teknik interkontrol, kooperatif kontrol, dan yang lainnya. Dan bagaimana guru itu mengimplementasikannya seperti apa. Begitupun pada pendekatan manajemen psikologikal 2 menjebarkan tentang behavioristik, teknik hukuman, dan penghargaan atau yang lainnya. Supaya kenapa kok harus ada penjabaran atau pembagian? Karena biar audiensi atau pembaca lebih mudah dalam menyerap materi yang akan disampaikan. Yang terakhir yaitu mereview materi tentang fungsi guru dalam pengelolaan manajemen kelas. Pada materi yang keempat atau yang terakhir tentang fungsi guru dalam pengelolaan manajemen kelas sudah baik dan mudah untuk pribadi, sangat mudah untuk saya pahami. Di situ dijelaskan tentang fungsi guru secara khusus dan umum, peran guru sebagai pendidik dalam belajar mengajar, dan juga dijelaskan tentang apa itu manajemen kelas yang baik itu seperti bagaimana. Tapi lebih baik lagi jika dijelaskan bagaimana peran guru agar manajemen atau pengelolaan kelas menjadi efektif dan siswa bisa senang mengikuti kegiatan belajar mengajar. Poin yang kedua, di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis sistem pengelolaan kelas yang ada di sekolah-sekolah atau madrasah di Indonesia. Menurut kurikulum 2013 yang sering disebut juga sebagai kurikulum yang berbasis pendidikan karakter, menekankan pendidikan dan pembinaan karakter peserta didik. Guru dituntut untuk tidak hanya memperkaya aspek kognitif peserta didik, tetapi juga membangun aspek asertif mereka. Keseimbangan antara kekayaan aspek kognitif dan asertif pada diri peserta didik diharapkan dapat membentuk generasi muda Indonesia yang cerdas, berkualitas, dan berakhlak mulia. Itu yang paling penting. Untuk itu diperlukan sebuah keharmonisan hubungan antara guru dan peserta didik dan kerjasama antar peserta didik. Keharmonisan hubungan guru dengan peserta didik, tingginya kerjasama di antara peserta didik tersimpul dalam bentuk interaksi antara guru dan peserta didik. Lahirnya interaksi yang optimal tentu saja bergantung dari pendekatan yang guru lakukan dalam rangka pengelolaan kelas. Berikut beberapa pendekatan seperti dalam uraian yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Peran guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada anak didik menaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dalam norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Melalui kekuasaan dalam bentuk norma itulah guru mendekatinya. Yang kedua, pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Tapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman, misalnya melarang, menyindir, atau memaksa dan menuntut siswa untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, pendekatan kebebasan. Peran guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan peserta didik. Bukan berarti peserta didik bisa bebas berleluasa loh ya, tapi
tetap ada norma-norma yang mengikat. Yang keempat, pendekatan resep. Dalam daftar ini digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peran guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti apa resep yang telah dilakukan oleh guru atau yang telah dibuat oleh guru itu sendiri. Pendekatan pengajaran. Peran guru di sini yaitu untuk merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik agar siswa bisa menerima pelajaran dengan baik pula. Dan yang keenam, pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Di sini lebih terfokus pada pendidikan karakter ya, pendidikan akhlak dari peserta didik. Bagaimana guru juga mencontohkan akhlak yang baik kepada peserta didik agar siswa juga mencontoh guru tersebut. Lanjut ke nomor 7 yaitu pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Menurut pendekatan ini, pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif. Suasana hubungan emosional yang positif artinya ada hubungannya baik antara guru dan peserta didik atau antara anak didik dengan anak didik itu sendiri. Jadi tetap sesama peserta didik harus ada hubungan yang baik, harus berpikir positif juga. Dan yang nomor 8 yaitu pendekatan proses kelompok. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial di mana proses kelompok merupakan yang paling utama. Di sini peranan guru adalah mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan proses kelompok yang efektif. Proses kelompok itu sendiri adalah usaha guru mengelompokkan anak didik ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individual sehingga tercipta kelas yang bergairah dalam belajar. Yang terakhir, pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan ini menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya. Pendekatan elektis disebut juga dengan pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Itu beberapa pendekatan yang bisa dilakukan oleh guru-guru atau pendidik yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang ada di Indonesia mungkin bisa diterapkan. Poin yang pertama yaitu guru harus bersifat hangat dan antusias. Hangat dan antusias sangat-sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya dan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Bervariasi. Nomor 3, penggunaan alat atau media atau alat bantu yang mengajar guru, pola interaksi antar guru dan anak didik akan munculnya gangguan. Apa yang disebutkan di atas merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Jadi harus bervariasi ya, nggak bisa monoton menggunakan satu metode ini atau satu materi ini, harus bervariasi. Yang keempat, keluasan. Keluasan tingkah laku untuk mengubah strategi mengajar dan mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluasan pengajar atau pendidik dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan anak didik, tidak ada perhatian,
tidak mengajarkan tugas dan sebagainya. Jadi guru itu harus bersifat luwes atau lentur kepada semua anak didik, nggak boleh memilih satu atau membandingkan satu dengan yang lain. Yang kelima, pendekatan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Jadi guru harus mempelajari siswa untuk berpikiran positif atau positive thinking. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Nomor 6, penanaman disiplin diri. Jadi guru nggak cuma menuntut untuk siswanya berbuat atau berperilaku disiplin, tapi guru sendiri harus memberikan contoh kedisiplinannya kepada peserta didik agar bisa menjadi acuan dari peserta didik itu sendiri. Itu beberapa poin untuk prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang merupakan yang mungkin bisa dibuat acuan oleh pendidik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penataan ruang kelas. Bagaimana penataan ruang kelas yang seharusnya bisa diterapkan agar menjadi siswa nggak bosan, nggak jenuh. Yang pertama yaitu penataan tempat duduk, ini pastinya. Jadi guru bisa membedakan atau bagaimana posisi tempat duduk yang pas buat siswa. Kalau di Indonesia kan biasanya ini sering kalau awal masuk sekolah itu berangkat pagi-pagi untuk mendapatkan posisi duduk yang paling depan. Tapi harusnya guru juga mengatur bagaimana posisi tempat duduk siswa agar siswa itu bisa menyerap pelajaran dengan baik. Contoh, siswa yang berpostur pendek taruh di depan, siswa yang berpostur tinggi taruh di belakang, siswa dengan pendengaran yang kurang ditaruh di depan, siswa dengan penglihatan yang mungkin rabun bisa taruh di depan. Agar apa? Agar semuanya bisa menyerap pelajaran dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu pengaturan alat pembelajaran atau pengajaran. Di dalam kelas ini merupakan kewajiban ya. Ada beberapa alat-alat pengajaran dan nggak boleh untuk ditinggalkan. Maksudnya harus ada di dalam kelas, kayak papan tulis, spidol, terus meja, terus proyektor LCD dan yang lain sebagainya. Sementara itu, untuk alat-alat pengajaran itu juga harus ditata dengan rapi di posisinya masing-masing. Karena apa? Itu sangat berpengaruh juga bagi kenyamanan dan kebebasan dari peserta didik untuk melakukan proses belajar mengajar. Para ahli menyatakan bahwa peserta didik merupakan sebuah individu dengan segala perbedaan dan persamaannya. Berbagai persamaan dan perbedaan kepribadian peserta didik berguna dalam membantu usaha pengaturan peserta didik di dalam kelas, terutama berhubungan dengan masalah bagaimana pola pengelompokan peserta didik guna menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan kreatif, sehingga kegiatan belajar yang penuh kesenangan dan bergairah dapat bertahan dalam waktu yang relatif lama. Itu dua cara bagaimana kita bisa menata kelas, menata ruang kelas agar siswa menjadi nyaman dan tidak merasa bosan di dalam kelas. Karena dengan ruangan kelas yang memenuhi standar nasional itu juga bisa berpengaruh pada daya tangkap siswa dalam menyerap ilmu pembelajaran. Tapi sangat disayangkan pendidikan di Indonesia menurut saya itu masih kurang merata. Cuma ada beberapa sekolah yang sudah memenuhi
persyaratan atau standar nasional untuk penataan ruang kelas, kita juga harus mengajakkan kaki atau kaki harus melangkah ke pelosok-pelosok. Bagaimana kita melihat kondisi ruangan kelas di pelosok-pelosok, bagaimana kita melihat kondisi sekolah di pelosok-pelosok, itu sangat memprihatinkan. Dan semoga saja beberapa problem tersebut bisa teratasi dan menjadikan pendidikan di Indonesia lebih baik lagi, karena semua berhak belajar. Semua bangsa Indonesia itu mempunyai hak untuk menjadi cerdas. Itu akan kembali kepada negaranya sendiri atau negara Indonesia sendiri. Lanjut yang nomor 3, poin ketiga. Tadi kan sudah dijelaskan 2 poin, yaitu mereview, sudah saya jelaskan. Yang kedua menganalisis, sudah saya jelaskan. Dan yang terakhir ini, pengelolaan kelas yang baik dan efektif itu bagaimana? Pengelolaan kelas itu sangat menentukan juga atas kualitas kegiatan belajar mengajar dan kualitas dari siswa itu sendiri. Bila kualitas belajar dan mengajar baik, maka imbasnya juga akan ke peserta didik, enggak juga ke kita. Berikut ini ada beberapa poin tentang pengelolaan kelas yang baik dan efektif. Yang pertama, tadi sudah saya jelaskan, penataan ruang kelas. Ini semoga saja bisa merata ya, karena dalam proses belajar itu ruang kelas juga mempengaruhi. Kalau ruangannya kelas nyaman, proses belajarnya juga akan nyaman. Karena ruang kelasnya tidak nyaman atau kumuh atau yang lain, itu siswa merasa terganggu, enggak juga siswa, guru merasa enggak nyaman juga dalam menyampaikan materi. Tadi ada beberapa strategi dalam penataan ruang kelas, kayak penataan tempat duduk, penataan alat-alat pengajaran atau yang lain, itu mungkinlah sesederhana mungkin bisa diterapkan. Lanjut yang kedua, yaitu mengantisipasi kondisi kelas. Kondisikan semua siswa dengan baik secara fisik maupun psikis, termasuk siswa yang terlambat masuk ke dalam kelas. Sebelum siswa benar-benar siap untuk memulai pembelajaran, kita juga jangan siap untuk mengajar. Kita harus melakukan ice breaking dulu sebelum mengajar. Karena apa? Karena untuk merefresh agar otak siswa atau peserta didik itu menjadi lebih tenang dalam belajar, menjadi lebih, bahasanya itu plong dalam belajar. Sejak awal tahun ajaran, seorang pengajar harus menetapkan suatu aturan bahwa setiap ada guru yang masuk kelas dan tidak mengajar, siswa harus langsung memberikan salam. Contoh, siswa menunggu di dalam kelas, menunggu gurunya untuk datang. Ketika guru datang, ketua kelas bisa memimpin anggotanya atau semua kelas untuk memberikan salam kepada guru sebagai ucapan hormat siswa kepada guru itu sendiri. Hal ini akan memudahkan kita dalam proses belajar mengajar selanjutnya, karena melatih siswa untuk berakhlak yang baik. Karena pendidikan yang paling baik yaitu merupakan pendidikan karakter. Percuma kita memintarkan siswa kita memberikan materi agar peserta didik itu menjadi pintar, tapi pribadinya buruk, akhlaknya nol, itu sama saja percuma. Kalau ada siswa yang terlambat, ya mungkin kalau yang pertama bisa menjadi teguran atau kita kasih dispen sebagai pendidik. Tapi kalau terus-menerus bisa untuk sedikit dengan cara disiplin, bahasanya itu. Karena apa? Karena nanti keseringan terlambat menjadikan siswa itu kebiasaan dalam hal yang kurang baik. Jadi guru wajib atau berhak juga menegur siswa tersebut agar tidak
menjadi sering terlambat dalam masuk sekolah. Yang ketiga, tetapkan aturan dengan tegas namun bersahabat. Saat siswa melakukan pelanggaran, kita harus tegas dalam memberikan konsekuensi sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Jadi, mungkin ketika awal pelajaran, kita melakukan kesepakatan antar kelas. Jikalau melanggar, hukumannya apa, itu disepakati antara guru dan siswa. Yang keempat, pastikan siswa tetap fokus. Jadi, sifat daya tangkap siswa itu berbeda-beda. Ada yang fokus pembelajaran, ada yang main sendiri, ada yang ngantuk, ada yang gaduh. Itu bagaimana tugas guru untuk menjadikan semua siswa tetap fokus. Contoh, kalau ada yang belajar, ada yang fokus, ada yang gaduh sendiri, guru bisa melakukan ice breaking sebentar, mungkin 5 menit cukup untuk mengembalikan kembali suasana kelas seperti semula. Jadi suasana kelas menjadi tenang, menjadi hikmah, menjadikan semua siswa fokus dalam pembelajaran. Serius tapi santai. Jangan jadi guru yang berpatokan serius pol dalam pembelajaran, sangat-sangat fokus dalam pembelajaran. Itu membuat siswa menjadi malah bosan ketika belajar. Oh, guru ini kok terlalu fokus, guru ini kok terlalu mempeng dalam pembelajaran. Itu membuat siswa nanti malah enggan untuk belajar. Semangatnya belajar bisa menurun karena gurunya terlalu serius. Emang boleh kita dan wajib memang serius sih, tapi tetap santai. Bagaimana siswa senang, bagaimana cara siswa untuk nyaman mengikuti materi yang telah kita sampaikan. Ada kalanya kita mengajak siswa untuk berserius dalam memperhatikan, dan ada kalanya untuk kita memberikan humor-humor agar siswa tetap enggak jenuh di dalam ruangan kelas. Yang keenam, jangan biarkan ada waktu yang tersisa atau yang kosong. Contoh, kita sudah melakukan atau sudah menyampaikan materi yang kita sampaikan, tapi masih ada waktu beberapa menit, misal 10 menit kosong. Itu bagaimana peran guru? Jadi jangan sampai 10 menit tersebut terbuang dengan sia-sia. Kita tidak boleh membiarkan siswa atau peserta didik itu menganggur. Di waktu siswa tersebut kita bisa memberikan pengayaan, mengajak anak untuk diskusi, mengajak anak didik untuk mengevaluasi pembelajaran, apa yang masih belum paham dari pembelajaran yang dulu, apakah masih ada yang perlu ditanyakan, atau mungkin saja kita bisa tayangkan film pendek yang berhubungan dengan pembelajaran, memberikan tanya jawab atau memberikan soal-soal lainnya. Yang ketujuh, bersemangat sejak awal pembelajaran. Sejak awal pembelajaran, kita perlu menunjukkan semangat yang baik. Jangan sampai kita terlihat lelah, mengantuk, sedih, dan keadaan hati yang tidak baik lainnya. Perasaan negatif bisa membuat siswa juga ikut negatif. Bisa membuat siswa itu berpikiran, oh kenapa gurunya itu kok kayak ada masalah. Dan jangan membawa masalah pribadi ke dalam ruangan kelas. Karena itu bisa mempengaruhi kejiwaan psikis dari peserta didik. Ajak untuk mengikuti pelajaran dengan baik, kalau tidak boleh jadi siswa yang terlambat ini berpotensi untuk mengganggu proses pembelajaran dan menyulitkan pengelolaan kelas. Jadi kalau ada yang siswa yang sering terlambat juga, itu tetap kita akan kasih teguran. Dan poin yang terakhir, posisi berdiri ketika mengajar. Kenapa kok harus berdiri sih? Kenapa guru nggak boleh duduk? Kadang di guru-guru sekolah formal atau non formal itu berbeda. Kalau di sekolah formal memang harus berdiri karena ada beberapa kursi dan meja yang harus ditata di dalam kelas. Karena apa? Nanti kalau gurunya duduk itu tidak bisa melihat kepada siswa, entah di belakang ada siswa yang ngantuk, entah di belakang ada siswa yang gaduh sendiri, itu guru nggak bisa leluasa. Dengan berdirinya seorang guru atau guru mengajar dengan berdiri, itu
guru bisa melihat semua siswa dengan fokus dan bisa melihat apakah di belakang ada kegaduhan atau enggak. Berbeda dengan pendidikan non formal, memang masalah pengajaran guru harus duduk. Karena apa? Karena siswanya juga duduknya nggak ada meja, biasanya pakai dampar kayak gitu. Seperti di pondok itu biasa metode pengajarannya pakai duduk, seperti itu. Yang terpenting pendidik itu bisa melihat kondisi kelas, bisa melihat keadaan kelas, sehingga semua bisa terfokus pada pembelajaran. Nah, itu merupakan 3 poin yang saya sampaikan untuk menjawab soal dari ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan kelas. Tadi yang pertama mereview, yang kedua menganalisis, dan yang ketiga ini menjelaskan bagaimana pengelolaan kelas yang baik dan efektif. Saya sangat menyadari masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam penjabaran materi saya. Untuk itu, saya memohon maaf kepada teman-teman dengan permintaan maaf yang sebesar-besarnya dalam hati yang paling dalam. Saya mengucapkan permintaan maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan, baik disengaja maupun tidak. Dan saya sangat berterima kasih pada teman-teman, dan saya juga tidak lupa untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada dosen Bu Fitri Kurnia, dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.